Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa'a. Fi hadhihi al-munasabah insyaallah sa'uqaddimu lakum عن تفسير من سورة الأنعام الآية 151. نبدأ من الآية 151. قبل أن أبدأ الشرح أو البيان سأقرأ لكم الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Yang artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharapkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Al-Lataif min tilkal ayah. Qauluhu ta'ala wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa fi ayatin ukhra fi suratil Isra al-ayah 31 wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Al-jawab qauluhu ta'ala min imlaq wa huwa al-faqr khitabun al-fuqara ay la taqtuluhum min faqri bikum fanahnu narzuqukum ma yazulu bihi imlaqukum. Thumma qala wa iyyahum ay narzuqukum jami'an. Jadi di sini firman Allah Ta'ala yang berbunyi wala taqtulu awladakum min imlaq itu juga ada di surah Al-Isra dengan redaksi yang sama, cuman berbeda kata. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Ini kedua ayat ini merupakan memiliki redaksi yang sama ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Min imlaq di sini dalam tafsir disebutkan wahwal faqr, yaitu kefakiran atau kemiskinan. Ay la taqtuluhum min faqr. Maksudnya adalah jangan membunuh mereka atau jangan membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Fanahnu nahnu narzuqukum. Padahal Allah itu yang memberikan kalian rezeki. Ma yazulu bihi imlaqukum, yang akan menghilangkan dari kemiskinan kamu. Tsumma qala wa iyyahum ay narzuqukum jami'an. Kemudian Allah menjawab di kata setelahnya wa iyyahum, maksudnya adalah narzuqukum jami'an. Masih pada Al-Lataif ayat ke-51. Qauluhu ta'ala la'allakum ta'qilun innama yahmilu ala tarkiha al-aql al-ghalib ala al-hawa. Jadi di sini firman Allah yang berbunyi la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, itu maksudnya adalah
kalian Allah karuniakan akal untuk berpikir, untuk meninggalkan alal hawa, tarkiha alal hawa, meninggalkan hawa nafsu, li'annal isyraku billah li'adami isti'malil akal, karena menyekutukan Allah itu karena sebab hilangnya akal gitu, kurang lebih gitu. Nastamir ila al-ayah al-ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Ayat 152. Al-lataif min tilkal ayah, al-ayah mi'ah wa ithna wa khamsin fi akhir al-ayah la'allakum tadhakkarun. Jadi tadi yang pertama kan di ayat 151 itu terakhir itu la'allakum taqilun. Jadi pada ayat 151 sampai 165 ini ada 3, la'allakum taqilun, la'allakum tadhakkarun, sama satu lagi kalau nggak salah di setelah ayat ini la'allakum tattaqun. Nah, ini yang kedua la'allakum tadhakkarun. Ai allakum tadhakkarun fi anfusikum. Maksudnya itu hendaknya kalian itu mengingat diri kalian, allau kanal aitam auladakum kuntum antum al-muqayyidin, bahwasanya sekiranya anak yatim atau anak-anakmu dan kamu itu sebagai muqayyidin, hakim bagi mereka gitu. Jadi maka berlakulah atau berbuat adillah kepada mereka, dan jangan mengambil harta mereka, dan tentunya sempurnakanlah takaran dan timbangan mereka dengan adil, seperti itu. Wa nastamir ila al-ayah al-ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, ini yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Al-lataif min tilkal ayah, ayat 153 tadi. Fi akhir al-ayah la'allakum tattaqun. Nah, ini lanjutan yang tadi saya sampaikan. Ada 3, la'allakum taqilun, la'allakum tadhakkarun, sama yang ini la'allakum tattaqun. Maksudnya adalah li'anna tarka ittiba'i asy-syara'i ad-diniyah mu'addun ila ghadabillah wa ila jahannam lima fihi ma'siyatullahi ta'ala fahasuna la'allakum tattaqun dzalika aw tattaqun adzabullahi bisababihi. Jadi maksudnya di sini la'allakum tattaqun itu agar kalian bertakwa. Maksud takwa di sini meninggalkan apa-apa yang menjadi sebab dari murka Allah gitu, dan dari maksiat Allah. Tattaqun di sini, takwa di sini artinya bisa diartikan sebagai kehati-hatian gitu dari azab Allah dan sebab-sebabnya, seperti itu. Ayat selanjutnya ayat 154.
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون, yang dengan artinya kemudian kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Nastamiril ayah al-ba'dah. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Al-Lataif min tilkal ayah qauluhu ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun wa fi suratin ukhra fi suratil anbiya wa hadza dhikrun mubarakun anzalnahu qaddama al-inzalu huna wa akhiru fil anbiya. Al-jawab qaddama al-inzalu huna raddan ala qawli Fanhas bin Azura ma anzalallahu ala bashar min syai' fabada'a bihi ihtimaman bihi wa li'anna al-kutub samawiyah fanasaba al-bada'ah bil inzal. Jadi di sini itu tafsirnya firman Allah yang berbunyi wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun itu juga memiliki redaksi yang sama pada surah Al-Anbiya yang berbunyi wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Jadi ini ayat ini itu untuk menjawab raddan ala qauli Fanhas bin Azura, menjawab perkataan Fanhas bin Azura. Apa perkataannya? Ma anzalallahu ala bashar min syai'. Nah, itu tadi perkataan Fanhas bin Azura tadi. Allah itu tidak menurunkan kepada manusia itu sesuatu. Fabada'a bihi ihtimaman bihi. Wa li'anna al-kutub, padahal kitab-kitab sebelumnya juga al-kutub samawiyah itu Allah juga menurunkan gitu. Jadi ayat ini juga sebagai jawaban atas perkataan Fanhas bin Azura tadi. Lanjut ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Yang artinya kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Masih semangat, lanjut ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw taqulu law anna unzila 'alainal kitabu lakunna ahda minhum فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب bima kanu yasdifun. Yang artinya, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksa yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling. Nastamir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Yang artinya yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sungguhnya kami pun menunggu pula. Ayat 158 tadi. Nastamir. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Nastamir ilal ayah mi'ah wa sittin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Al-lataif min tilkal ayah qauluhu ta'ala falahu ashru amthaliha. Wa qala fi ayatin ukhra fi suratul Baqarah al-ayah 261 kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Al-jawab anna ayatal an'am limutlaq al-hasanat wa ayatul Baqarah khassah fin nafaqah fi sabilillah. Jadi di surah Al-An'am ini kebaikannya itu maksudnya mutlak gitu. Nah, sedangkan di surah Al-Baqarah itu khusus untuk nafkah atau infak gitu, berinfak di jalan Allah. Seperti itu. Lanjut 161. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Katakanlah, sungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Ayat 163. Al-lataif min tilkal ayah qauluhu ta'ala wa ana awwalul muslimin. Wa qala fi ayatin ukhra fi surati Yunus ayah 72 wa fi Musa fi surah وفي قول موسى في سورة آية 143 أول المؤمنين. الجواب أن المراد أول المسلمين من أهل مكة شرفها الله تعالى لأنه أول المسلمين منهم ولم يكن نوح أول
awwala man aslama fi zamanihi wa mithlihi quli sahara fir'aun an kunna awwalul mu'minin yuridu awwaluhum min qaumi fir'aun alih wa ma qawlu Musa wa ana awwalul mu'minin arada awwalul mutasaddiqina bimtina'ir ru'yah fid dunya wa lam yarud al-iman alladhi huwa ad-din. Jadi di sini yang pertama wa ana awwalul muslimin maksudnya itu dari diantara penduduk Makkah, semoga Allah memuliakan mereka. Li'annahu awwalul muslimin minhum, karena mereka itu awal muslimin ya, walam yakun Nuh, dan sebelum Nuh awwalu man aslama fi zamani, yang menyatakan keislamannya pada zamannya. Dan perkataan Musa juga sahara Fir'aun, penyihir, tukang sihir Fir'aun, an kunna awwalul mu'minin, maksudnya mereka ingin yuridu awwaluhum min qaumi Fir'aun. Nah, dan satu lagi perkataan Musa wa ana awwalul mu'minin, maksudnya arada awwalul mutasaddiqin, dia ingin sebagai orang yang pertama, orang yang dipercaya yang pertama gitu, seperti itu. Lanjut 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan aku diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Lanjut ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Lataif min tilkal ayah qawluhu khalaifal ard wa fi ayati ukhra fi surati Fatir ayah 39 fil ard anna ayatal an'am taqaddamaha ma huwa min siyaqin ni'am alaihim min qawli ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawli ta'ala man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Jadi di sini dalam tafsir disebutkan bahwa firman Allah yang khalaifal ard, dan pada ayat lain juga disebutkan khalaifal ard anna ayatal an'am, bahwasanya ayat pada surah Al-An'am itu menunjukkan bahwa min siyaqin ni'am, dari konteks nikmat yang diberikan kepada kita, yang qauli ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, ini yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya sampai firman Allah Ta'ala man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Ini semua tentang konteks min siyaqin ni'am, tentang konteks kenikmatan, seperti itu. Wa qauluhu ta'ala inna rabbaka lasari'ul iqab, dan firman Allah Ta'ala yang inna rabbaka lasari'ul iqab itu sungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya. Wa fi suratul A'raf ayah 197
lasariul iqab. Ada juga di surah Al-A'raf yang berbunyi sama demikian, bahwasanya annahu lam tuqaddim ma yu'dhanu bil karami wal ihsan, bahwasanya Allah ini tidak memberikan kewenangan atau tidak tidak memberikan kewenangan untuk bil karami wal ihsan, sama seperti pada firman Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Nah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha ini itu al-ayat nasbun tarkut taukid fi janibil iqab. Ayat itu cocok untuk atau tepat untuk meninggalkan penekanan pada aspek hukum, kurang lebih seperti itu. Wa na'tu ila al-ma'ani al-mustafadah. Adhkuru fil ma'ani al-mustafadah بعضه فقط. الأول هذه الوصايا العشر عليها مدار الإسلام وسعادة الإنسان في الدارين. Jadi yang pertama ini yang disebutkan tadi wasiat, 10 wasiat itu sebagai midarul Islam, poros atau sumbu agama Islam, wasa'adatul insan, dan kebahagiaan manusia. Yang kedua, hurmatus syirki wa huquqil walidain wa qatlul auladi wa zina wal liwat wa kullu qabih min qawlin aw amalin. Jadi diharamkannya kesyirikan dan durhaka kepada orang tua, dan diharamkannya juga membunuh anak-anak dan berzina, wal liwat wa kullu qabih, dan segala perbuatan yang keji, min qawlin aw amalin, di antara perkataan atau perbuatan. Dan yang ketiga, hurmatu qatlun nafsi illa bil haqq wa aklu malal yatim. Diharamkannya membunuh jiwa-jiwa yang tanpa hak atau tanpa alasan, dan memakan harta anak yatim. Dan yang keempat, hurmatul firqah fiddin. Diharamkannya berpecah belah dalam beragama. Itu kurang lebih seperti itu. Wal akhir aqulu lakum syukran ala ihtimamikum wa istima'ikum wa samahatikum wa astaghfikum idza wajadtumul akhta' atlubul afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.